Pak Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, terutama ibu-ibu yang mengikuti ibadah di sore hari ini. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Di sore hari ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari kitab Tesalonika. Pasalnya yang kelima ayat 16, 17, dan 18. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa minta kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau tetap berjalan dalam setiap musim hidup kami. Engkau selalu melakukan bagian-bagian-Mu jauh melampaui apa yang kami minta, apa yang kami doakan. Kami percaya bahwa saat ini kami ada bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi hanya karena kemurahan Tuhan bagi kami. Apapun kondisi kami di hari ini, Engkau Tuhan tetap mengasihi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu mendengar ketika kami berteriak minta tolong. Dan Engkau Tuhan yang selalu turun tangan ketika kami angkat tangan. Dan kami ibu-ibu kami ada di hadapan hadirat Tuhan. Engkau Allah jawaban hidup kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Singkapkanlah itu bagi kami, hikmati kami dengan urapan ilahi-Mu. Supaya Roh Kudus ambil alih hidup kami. Dan kami mengerti dan firman ini menjadi berkat ketika kami pulang. Dan kami tidak keluar dalam rel-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar apa kata isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan di sore hari ini terambil dari kitab Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16, 17, dan 18 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucaplah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita orang yang percaya kepada Yesus tidak akan berkurang karena penderitaan ataupun situasi yang kita alami. Sebab sukacita berakar di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan itu tidak akan pernah tergoyahkan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kadang sebagai orang percaya kita memprotes. Mau bersukacita bagaimana ibu kalau kita hidup di zaman ini dalam kondisi yang seperti ini? Kita hidup dibatasi. Seakan kita hidup dalam satu garis komando. Dalam seluruh penjuru dunia ini punya masalah yang sama. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, kadang kita bisa berontak karena seakan-akan Tuhan tidak adil. Anak-anak kita mau berpendidikan yang bagaimana kalau sekolahnya tidak betul. Saudara yang diberkati, sore hari ini firman Tuhan menegaskan, sukacita harus tetap ada di hati orang percaya yang menyadari bahwa ada maksud Tuhan yang paling mulia. Firman Tuhan di kitab Roma pasal 5
ayat yang ke-3 sampai ke-5 berkata begini. Bukan hanya itu saja, malah kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ibu-ibu, kita tidak bisa hidup seperti ini kalau kita tidak mengalami masalah dan penderitaan di dalam hidup kita. Mungkin ibu-ibu bisa berkata, kalau saya ada di posisi ibu-ibu, mungkin setelah saya selesai berbicara, saya akan melakukan yang lain dari firman Tuhan. Firman Tuhan di hari ini, di sore ini, ketika Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika bahwa mau hidup dalam susah senang, suka atau duka pun, kita harus tetap bersukacita. Karena orang Kristen biasanya hidup dalam sukacita apabila dia mengalami kesenangan dan keberhasilan. Anak saya sudah wisuda, mari kita bersukacita. Anak saya sudah lulus ujian, pembangunan rumah saya sudah selesai, kita akan bersukacita. Dan pada saat kita duka atau kita gagal, orang pasti tidak ada berkata, Pak Saudara, mari kita bersukacita karena anak saya tidak lulus, atau kalau anak saya belum bisa diwisudakan, atau pangkat saya tertunda. Keadaan di sekeliling kita membuat kita kadang merasa bahwa yang senang itu yang harus kita bersukacita, yang berhasil itu yang harus kita bersukacita. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajar, sebagai orang-orang yang mau mengerti maksud Tuhan dalam hidup ini, kita harus pandang karya Tuhan, karya Roh Kudus. Iman kita tidak boleh goyah. Sikap orang percaya adalah selalu bersukacita, karena hidup di dalam buah-buah roh. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa, tinggal di hadiratnya. Orang yang berdoa adalah orang yang mau mengerti dan memahami apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang selalu berdoa akan selalu mendapat kekuatan, mendapat kemudahan, dan mendapat jalan keluar dari Tuhan. Orang yang berdoa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan. Dia tidak pernah khawatir tentang apapun yang Tuhan jawab dalam kehidupan dia. Dengan doa, hatinya akan bersukacita. Yang dimaksud dengan Rasul Paulus berdoa di sini adalah kita selalu berjaga-jaga dalam situasi apapun. Kita hidup diatur oleh hari, tanggal di dalam kalender. Tapi ingat Mbak Saudara, bahwa kita tidak dapat dikendalikan oleh hari atau tanggal yang ada di kalender itu. Hidup kita dikendalikan oleh cinta kasih Kristus. Kalau kita cinta Yesus, maka juga kita harus hidup, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Ketika kita berkata bahwa saya orang yang hidup dengan Tuhan, maka iman kita pun harus memihak kepada kebenaran dan membuat Tuhan tersenyum melihat sikap hidup kita. Saat ini firman Tuhan juga mengajar bahwa apapun masalah dan ujian kita, kuncinya adalah kita tetap berdoa. Jangan kita seperti 5 gadis yang bodoh. Perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya.
Kita bisa koleksi kita punya diri sendiri, koreksi kita punya diri sendiri, evaluasi hidup kita sendiri. Saya ada di posisi yang mana? 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijaksana? Karena mengucap syukur dalam segala hal dan berdoa itu adalah tarif hidup orang percaya. Di zaman ini, dalam kondisi COVID, orang akan berkata, kita mau hidup sukacita, sementara corona ini melanda kehidupan kita. Beribadah juga tidak. Mau jalan ke keluarga saja dibatasi. Mau ke rumah sakit juga takut. Mau ke dokter juga takut. Situasi hidup kita dibatasi dengan ketakutan. Ibu-ibu, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Lembah yang kelam sekalipun Tuhan sanggup mengubah menjadi lembah yang berair mata. Daerah yang tandus sekalipun Tuhan sanggup menjadi daerah yang subur. Kita ingat cerita janda di Sarfat, tinggal minyak yang sedikit, tapi Tuhan cukupkan. Jangan melihat pada keadaan, tetapi mari kita pandang kuasa Tuhan. Satu helai rambut jatuh dari kepala kita, Tuhan tahu kita ini berharga di mata Tuhan. Mari kita selalu bersuka cita. Kita selalu berdoa. Sediakan waktu. Cari hadirat Tuhan. Cari keintiman dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu hidup yang berjaga-jaga. Keadaan sekarang sudah sulit. Ya, tidak enak dijalani. Tetapi kita sebagai orang percaya, keadaan tidak mengubah iman dan kepercayaan kita, harapan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sediakan segala sesuatu bagi kita. Di saat kita berhadapan dengan masalah, situasi yang tidak enak, mari kita lihat firman Tuhan ini. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, tangan Tuhan tetap menolong kita. Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Kita pegang janji Tuhan. Mari lakukan bagian kita. Apa yang dimau oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau, kita harus bersukacita. Berarti mari kita memuji-muji Tuhan. Buat Tuhan tersenyum. Tuhan mau kita berdoa, maka kita selalu cari wajahnya Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita berserah meminta belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Bahkan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang ketiga, mengucap syukurlah dalam setiap keadaan. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini, dia begitu mengingatkan kita bahwa mengucap syukur dalam setiap kondisi hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang dalam kehidupan kita ada badai, tetapi kita harus mengucap syukur. Karena sesuatu yang kita pandang di depan kita, kita harus pandang dengan mata iman kita. Kita tidak boleh goyah karena kita percaya. Ketika hari-hari ini diperhadapkan dengan masalah musibah, hal-hal yang tidak enak yang tidak membawa sukacita bagi kita, maka firman Tuhan ini mengajak kita bahwa kita harus mengerti tujuan Tuhan. Kita tidak akan binasa, tetapi kita tetap percaya dan mengerti tujuan Tuhan. Mengucap syukur, kita pasti jadi orang-orang yang pemenang. Kita jadi kepala bukan ekor. Kita diangkat naik dan kita bukan turun. Mari saudara, firman Tuhan ini mengajak kita mengerti di hidup kita. Kalau ada kesalahan, kita harus perbaiki hidup kita. Ada kegagalan, maka kita harus bisa
mengerti tujuan Tuhan. Ada kegagalan, kita harus dibangun iman kita. Ya, tetapi kita harus tidak menyerah pada situasi, karena kita punya satu pengharapan, yaitu Yesus Kristus yang kemarin hari ini tidak akan pernah berubah dan selamanya tidak akan pernah berubah. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Terkadang kita memahami apa maksud Tuhan. Kita kehilangan pekerjaan di masa-masa corona ini, tetapi kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Maka itulah ujian iman kita. Tetaplah bertekun dalam doa, mengucap syukur, bersabar dalam pengharapan. Rancangan Tuhan itu baik adanya untuk mendatangkan sukacita. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Tuhan memberkati kita di sore hari ini. Amin.